Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dan saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS angkatan ke-12 Puslatbang KDO Delan tahun 2020. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang etika publik. Jadi, apa sih etika publik itu? Kita akan cari tahu pada penjelasan saya ini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jadi etika publik itu berdasarkan Wikipedia dulu ya, yang lebih simpel aja, yang simpel-simpel aja. Etika publik itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu etika dan publik. Di mana etika di sini diartikan adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku yang merupakan pencerminan atas baik, buruk, atau benar salah yang harus dilakukan. Jadi norma teman-teman etika itu yang menyatakan orang itu baik atau buruk. Sedangkan publik adalah suatu kumpulan masyarakat dalam satu tempat. Melalui interaksi antar masyarakat akan terbentuk nilai-nilai yang disepakati dan dianut, sehingga akan muncul yang dinamakan adat istiadat. Jadi, etika publik berfungsi sebagai alat dalam pembuatan kebijakan publik dan alat evaluasi sehingga hak-hak individu terjamin dan terlindungi. Oke. Kemudian, pengertian umumnya adalah etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Jadi itulah sedikit pengertian etika publik menurut yang saya ambil dari Wikipedia. Kemudian menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, ini pengertian kode etik teman-teman. Kemudian, menurut Sonny Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Jadi, kalau kode etik itu moral yang dikerjakan pada bidang-bidang yang profesional gitu. Kemudian Subekti, Profesor Dr. R. Subekti menjelaskan bahwa dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Nah, jadi ada dua persamaan yang dapat kita ambil dari penjelasan etika, bahwa pada dasarnya adalah norma teman-teman. Norma itu kan berhubungan dengan kebaikan, dengan jiwa seseorang, dan itu nggak bisa kita lihat teman-teman, tetapi itu ada. Jadi kita lihat penjelasan selanjutnya tentang etika publik. Etika publik, pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik menurut Kumorotomo. Nah, jadi mungkin itu cukup ya teman-teman ya, penjelasan pengertian etika publik teman-teman. Nah, pada dasarnya apa sih tujuan dari video ini? Saya ingin membandingkan sebuah pelayanan yang barangkali teman-teman sudah pernah merasakan. Nah, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak bermaksud untuk mengumbar siapapun, saya enggak, cuman saya mencontohkan, dan harapannya di setiap urusan apapun kita mendapatkan pelayanan yang sama teman-teman, yang maksimal. Nah, jadi misalnya gini teman-teman, kalau teman-teman ke suatu bank BUMN atau swasta terserah, anggaplah bank BUMN ya teman-teman. Pernah kan teman-teman kan setidaknya buka buku rekening. Nah, pada saat masuk itu teman-teman biasanya langsung masuk ke lobinya itu disapa oleh satpamnya.
kemudian dibukakan pintu, ditanya kita mau ngapain, maaf ada yang bisa dibantu, biasanya kan begitu. Nah kemudian kita diarahkan untuk mengambil nomor antrian, kita didudukkan di tempat tunggu, dan kita diminta menunggu. Dimohon tunggu sebentar ya Pak, dimohon tunggu sebentar ya Bu, hingga akhirnya kita mendapatkan layanan ke customer service-nya untuk mengurus pembukaan rekening. Nah urusannya itu simple teman-teman, kita nyetor uang buat buka buku rekening. Nah tetapi kita merasakan bahwa pelayanannya beda ya teman-teman ya, karena kita merasa dihormati, merasa disegani, merasa ya kita nih orang yang penting gitu loh, padahal kita cuman buka buku tabungan aja gitu loh, tapi kita merasa dilayani, merasa dihormati, dan merasa menjadi orang penting gitu loh. Jadi itulah bedanya gitu. Nah dibandingkan salah satu layanan di mana ya kita pintu nggak dibukakan, mau ngurus ini dioper-oper gitu loh teman-teman. Jadi jauh bedanya teman-teman. Ya mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri lah. Nah kita itu kan maunya dalam hal melayani dan dilayani itu begitu teman-teman. Memang bagi kita yang dilayani ini kita pengennya begitu, tetapi belum tentu untuk orang yang melayani teman-teman. Nah makanya perlunya etika publik ini, karena etika publik ini kan berkaitan dengan pelayanan, melayani dan dilayani teman-teman. Jadi jiwa melayani itu memang susah teman-teman, tidak semua orang itu punya. Nah kalau teman-teman pengen tahu kira-kira teman-teman itu punya jiwa melayani atau tidak, setidaknya teman-teman bisa tes 16 personalities. Nah, kita lihat nanti teman-teman hasil tesnya apa. Kalau saya sudah pernah tes, saya dapatnya ya konsul. Jadi memang saya ya dinilai berdasarkan hasilnya itu ya melayani jiwa saya. Ya alhamdulillah gitu lah. Karena memang saya lihat ya memang saya suka melayani orang sih. Melayani orang lah ya, jangan ditambahin kata-kata lainnya. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan tentang etika publik dan sedikit contoh tentang etika publik yang mudah-mudahan kita dalam melayani juga bisa semaksimal mungkin. Mungkin itu saja video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.